Ya dalam acara mengaji on air bersama Bapak Radio Kayu Utara, media informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Olis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Emi. Selamat siang juga, gimana kabarnya siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Amin. Nah, seperti yang sudah saya informasikan nih, Bu Olis, bahwa untuk edisi hari ini kita ada program mengaji on air tentunya bersama Bapak Radio Kayu Utara, media informasi dan inspirasi. Jadi untuk mengawali jumpa kita nih, persilakan Bu Olis untuk menyapa para pendengar, kemudian juga menyampaikan nih ya tentang program kita. Jadi mengaji on air, kita mengajak ibu-ibu ibu-ibu ya tentunya. Iya, Oh, bapak-bapaknya kira-kira boleh apa enggak nih Bu? Boleh, silakan. Boleh. Jadi bukan Para- hanya ibu-ibu saja, Iya. tapi bapak-bapaknya kemudian juga buat remajanya juga boleh. Betul, ya. boleh. Oke. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan para remaja semuanya yang berbahagia, alhamdulillah pada siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Mbak Emi, untuk di bulan Ramadan ini kita akan sama-sama untuk belajar Al-Quran, dan tadi disampaikan nama programnya mengaji online ya Mbak Emi. Iya, mengaji on air. Mengaji on air. Iya. Baik, seperti yang disampaikan oleh Mbak Emi, nanti ketika acara kita berlangsung, bagi ibu-ibu atau ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu di rumah, kemudian juga para remaja atau mungkin anak-anak yang ingin membacakan Al-Quran melalui telepon, dipersilahkan. Nanti akan kita sama-sama untuk memperbaiki bacaannya. Program ini tentunya diinisiasi oleh BKMT Kayong Utara. BKMT itu adalah Badan Kontak Majelis Taklim, Badan Kontak Majelis Taklim, seperti itu. Dan insya Allah nanti sebetulnya kita berdua Mbak Emi dengan Ibu Hayun. Namun beliau hari ini hari Senin berhalangan. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya beliau dapat bersama-sama dengan kita untuk sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita, seperti itu. Baik ayah bunda, sebelum kita masuk untuk nanti ada yang ingin membacakan Al-Quran via telepon, mungkin ada yang ingin sebagai pendahuluan, perlu sama-sama kita ketahui tentang Al-Quran. Terutama di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk dapat lebih memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan diturunkan Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan tentunya, awalnya ya kayak ini. Kemudian sebelum kita insya Allah untuk kedepannya kita akan membahas juga tentang ilmu tahsin. Ilmu tahsin ini adalah ilmu tentang bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran, tentang bagaimana cara membaca huruf-huruf dalam Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah, karena ada aturan-aturan tersendiri seperti itu. Semoga kita kedepannya dapat sama-sama memperbaiki bacaan kita dan dapat membaca Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Tentunya dengan mempelajari tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perbaikan bacaan Al-Quran. Sebelum kita kedepannya mempelajari tentang tahsinul Quran atau tajwid Al-Quran, kalau di masyarakat lebih familiar dengan ilmu tajwid ya kayaknya. Ada baiknya kita sama-sama mengetahui tentang fadhail Al-Quran atau
Fadail itu artinya keutamaan Al-Quran, seperti itu. Ayah, bunda, dan para remaja dimanapun berada, ketertarikan kita terhadap sesuatu benda tergantung pada pengetahuan kita tentang keutamaan atau kegunaan dari benda tersebut. Dan agar kita sebagai manusia tertarik dengan Al-Quran, Rasulullah SAW banyak menjelaskan tentang fadail atau keutamaan Al-Quran ini. Namun ayah bunda, namun demikian tertarik atau tidaknya kita sebagai manusia dengan Al-Quran tentunya sebagai seorang muslimah dengan Al-Quran sangat tergantung kepada keimanan dan keyakinan kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tertarik dengan Al-Quran setelah beliau mendengar dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, yang artinya yang terdapat dalam surah Toha ayat 1 dan 2. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini agar kamu sengsara. Artinya Al-Quran tidak diturunkan agar kita sengsara, seperti itu. Kemudian sebaliknya, Al-Walid bin Al-Mughirah, salah seorang sahabat Nabi, walaupun pada awalnya merasa kagum terhadap Al-Quran dan memuji setinggi-tingginya, ternyata ia tetap mohon maaf, Al-Walid bin Mughirah ini seseorang yang hidup di zaman Nabi, namun bukan sahabat Nabi. Namun walaupun ia memuji-muji dengan setinggi-tingginya terhadap Al-Quran dan mengakui keagungannya, namun ternyata ia tetap dalam kekafirannya dan mencari-cari alasan untuk menjauhkan diri dari Al-Quran. Ia membohongi dirinya sendiri dan mengatakan itu adalah sihir yang diajarkan kepada Muhammad. Maka jagalah baik-baik keimanan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Semoga kita dapat menjaganya. Amin. Tingkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran melalui janji-janji para Rasulullah SAW. Ayah bunda, mengenai fadail atau keutamaan Al-Quran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, keutamaan yang diberikan kepada manusia di dunia, dan yang kedua nanti ketika kita telah ada di akhirat. Fadail atau keutamaan Al-Quran di dunia ada beberapa keutamaan. Yang pertama, mempelajari Al-Quran ini adalah sebaik-baik kesibukan, seperti yang terdapat dalam hadis qudsi, dalam firman Allah, dan ini terdapat dalam hadis qudsi yang artinya barang siapa yang disibukkan Al-Quran dalam rangka berzikir dan memohon kepadaku, niscaya akan aku berikan sesuatu yang lebih utama dari apa yang telah kuberikan pada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah dari seluruh alam, seluruh kalam selainnya seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi. Seperti itu ayah bunda, keutamaan Al-Quran. Yang pertama, ketika kita mempelajari Al-Quran, kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran, kita seolah-olah ya, lebih mementingkan keutamaan itu lebih seperti keutamaan Allah dan di atas makhluknya, seperti itu. Baik, langsung lanjut Kak Emi? Iya silakan Mbak. Baik,
Kemudian ayah bunda, yang kedua, keutamaan Al-Quran yang diberikan di dunia oleh Allah. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Ahlul Quran. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran menjadi keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha minan nasi ahlina. Qila manhum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khossatah. Yang artinya, sesungguhnya di antara manusia terdapat keluarga Allah. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, ayah bunda dan para remaja, ketika kita menjadi ahli Quran, kita berdekatan dengan Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, kita dimasukkan atau digolongkan oleh Allah sebagai keluarga Allah yang ada di dunia ini. Masya Allah. Kemudian ayah bunda, keutamaan Al-Quran yang ketiga yaitu Al-Quran adalah kenikmatan yang didamba-dambakan. La hasada illa fi La hasada illa fis natain rajulun atahullahu al-Quran fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulun atahullahu mala fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang artinya, tidak boleh iri kecuali terhadap dua kenikmatan, yaitu kepada orang yang diberi Al-Quran oleh Allah, kemudian ia membacanya sepanjang malam dan siang, dan orang yang diberi harta oleh Allah lalu ia membelanjakan di jalan Allah sepanjang malam dan siang. Hadis Bukhari. Kita dilarang oleh Allah untuk bersikap iri dengki, namun ada iri dengki yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Allah hanya pada dua hal saja. Yang pertama, pada Ahlul Quran, yaitu orang-orang yang pandai membaca Al-Quran dan sering berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang kedua, orang-orang yang memiliki harta kekayaan, dan harta kekayaannya ia gunakan di jalan Allah untuk bersedekah di jalan Allah, seperti itu. Baik,